waktu dan kesempatan yang Tuhan karuniakan, dengan senantiasa berpaut akan firman-Mu, bersandar akan Engkau ya Tuhan. Maka tiada sesuatu pun yang tidak mampu untuk kami hadapi dalam kehidupan ini. Oleh karena penyertaan-Mu, oleh karena kuasa-Mu, oleh karena kekuatan daya yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Kami rindu Tuhan untuk menggumuli firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, supaya firman-Mu sungguh menjadi sulup penerang, pelita dalam setiap langkah kehidupan yang boleh kami jalani. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami menyerahkan hidup kami, hati kami, untuk Engkau berbicara melalui kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada setiap kami, ketika kami boleh membaca merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu berkarya dengan luar biasa. Kami berseru, kami memohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu, mari kita bersama akan membuka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Matius 5, teks yang diberikan kepada saya dengan tema 1 iota pun tidak akan ditiadakan. Matius pasal yang kelima ayat 17 hingga 20. Matius 5 ayat 17 hingga ayat 20. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Seorang bertanya, pertanyaannya menarik Bapak Ibu Saudara. Pak, 10 hukum itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak? Jadi perintah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu masih berlaku sampai sekarang atau tidak? Saya balik tanya, menurut Anda masih berlaku tidak? Kalau menurut saya, dia berpikir sejenak kemudian menjawab tegas, tidak katanya. Kenapa tidak? Itu perjanjian lama Pak. Itu perintah untuk orang-orang Israel. Itu perintah untuk orang-orang Yahudi. Kita ini hidup di zaman kasih karunia katanya. Di zaman perjanjian baru, jadi 10 hukum itu tidak berlaku. Bukankah sudah diringkas oleh Tuhan Yesus? Dia mulai kutip ayat perjanjian baru, perkataan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, segenap jiwamu. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bapak Ibu ibu-ibu yang jumlahnya
ribuan ini ya. Jumlahnya tidak sedikit, ini masih banyak ini ya, tidak sedikit Ibu. Jadi jumlahnya ini masih banyak. Di samping kita ini terisi penuh. Ibu-ibu ini yang bangku yang lain ini diisi malaikat-malaikat gitu. Jadi tidak kelihatan, kita tidak bisa lihat, tapi sebenarnya penuh ya. Kalau ditanyakan kepada ibu-ibu semua, pertanyaannya sama. 10 hukum itu masih berlaku sampai sekarang enggak? Masih Bu, masih berlaku ya Bu ya. Jadi pertama, jangan ada padamu ilah lain gitu. Jangan ada padamu Allah lain selain Yahweh gitu. 2, 3, 4, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan dan seterusnya sampai 10 masih berlaku ya. Ibu-ibu yang terkasih, Tuhan itu suatu kali mengajarkan begini. Kalau kita membaca dalam konteks kitab Matius ini pasal 5 sampai pasal yang ke-7 itu konteksnya khotbah di bukit. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajar ya, mengajar orang banyak di sebuah bukit. Diringkas, sebetulnya kalau menurut saya, ditulis oleh Matius ini menjadi pasal 5 dibagi oleh Lembaga Alkitab di Indonesia, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7, 3 pasal. Yang menarik di teks yang kita baca, Tuhan itu berbicara pada pendengarnya waktu itu. Dikatakan begini, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi persoalannya ialah ternyata banyak yang menyangka. Banyak yang menyangka bahwa termasuk murid-muridnya, waktu itu loh, bukan sekarang. Waktu itu banyak yang menyangka ketika Tuhan sudah datang, dia mengajar, dia menyatakan kebenaran, bahkan dia menyatakan kebenaran dan kuasa yang melebihi kata pendengarnya waktu itu. Para ahli Taurat maupun orang-orang Farisi, mereka menyangka bahwa kedatangan Tuhan itu untuk meniadakan hukum Taurat. Paling tidak sebagian dari mereka berpandangan bahwa kalau aku mengikut Yesus, maka peraturan hukum Taurat tidak berlaku lagi bagiku. Yang berlaku sekarang ialah peraturan-peraturan dan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang lain, yang lama itu, yang jadul itu, zaman dulu itu tidak lagi berlaku. Nah, oleh karena itu Tuhan berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Sekarang persoalan yang kedua, yang dimaksud dengan hukum Taurat oleh Tuhan itu apa? 10 hukum, kemudian kitab Musa, kakak ibu itu, 5 kitab Musa, masih ada yang hafal? Ini pelajaran katekisasi, kakak ibu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan gitu. Kakak ibu, ini komisi wanita ini harus hafal karena kakak ibu gitu kan. Kepala keluarga ibu ya, untuk mudah mengingat. Kalau kita memperhatikan apa yang dimaksud oleh Tuhan, 10 hukum, kakak ibu tadi, 5 kitab Musa, atau seluruh perjanjian lama. Kira-kira yang dimaksud oleh Tuhan dengan hukum Taurat itu apa? Ibu-ibu, kalau kita perhatikan di sini jelas sebetulnya. Yang dimaksud oleh Tuhan dengan hukum Taurat ialah 10 hukum dan juga kitab Musa. Maka dikatakan begini, aku datang, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Jadi baik 10 hukum maupun 5 kitab Musa, Tuhan berkata, aku datang bukan untuk meniadakan, aku datang bukan untuk membatalkan, aku datang bukan untuk mendrop, menghilangkan, melenyapkan baik 10 hukum maupun kitab-kitab para nabi. Tidak.
Bahkan kalau kita membaca ayat 18-19, hukum Taurat di sini cakupannya justru lebih luas. Bukan hanya berbicara tentang 10 hukum, bukan hanya berbicara tentang 5 kitab Musa, tetapi berbicara tentang seluruh kitab Perjanjian Lama. Ibu-ibu. Jadi Tuhan dengan jelas gamblang berkata, aku datang bukan untuk menggagalkan, bukan untuk meniadakan, menghilangkan, melenyapkan kitab Perjanjian Lama. Maka saya selalu mengingatkan ke jemaat itu, kalau ke gereja itu mbok bawa Alkitab. Alkitabnya jangan hanya yang perjanjian lama, perjanjian baru, gitu. Terus belakangnya itu ada Amsal sama Mazmur. Apa artinya? Mengapa? Mengapa Pak? Kok sarannya tidak dianjurkan untuk membawa kitab itu? Kalau kita membawa kitab itu, saya tahu tanya, alasannya apa? Supaya praktis katanya. Supaya ringkes Pak. Kalau bawa Alkitab yang besar ini, wah kelihatannya kalau dilihat orang kok tidak enak begitu. Kalau kitab itu kan kecil, tipis, bisa masuk dompet, ya, bisa masuk saku bahkan, ya kalau sakunya besar, bisa masuk di tempat-tempat yang kecil. Ibu-ibu sekalian, mari kita belajar. Alkitab ini utuh, Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah membatalkan kitab-kitab Perjanjian Lama. Tidak pernah. Kalau kita perhatikan di sini ayat 18, Tuhan berkata, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Satu iota itu satu apa toh? Iota itu satu huruf yang terkecil dalam abjad Yunani. Kalau dalam abjad Ibrani seperti yod. Yod itu apa ya? Kayak tanda apa itu? Tanda kalau huruf Jawa itu ada lengkungan kecil di atas. Yang kecil bukan yang besar. Jadi huruf terkecil dari abjad Yunani tidak akan dihilangkan, kata Tuhan. Bahkan seolah-olah Tuhan mau berkata, kalau bumi dan langit ini lenyap, satu iota pun tidak akan lenyap dari perintah Allah di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Mungkin kita sedikit bingung, Pak, kalau tidak dibatalkan, kalau tidak digagalkan, kenapa Rasul Paulus itu menulis dalam kitab Efesus seolah-olah Perjanjian Lama itu enggak berlaku. Perintah-perintah Perjanjian Lama itu sudah digagalkan, bahkan sudah dibatalkan. Mari kita buktikan ibu-ibu. Efesus pasal yang kedua ayat 15. Mari kita buka Efesus pasal yang kedua ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. Sudah ketemu Efesus pasal yang kedua ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tuh Pak, gimana ini ayat ini? Dengan jelas firman Tuhan katakan, sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan, jelas dikatakan, diterjemahkan dengan jelas, membatalkan hukum Taurat. Tuh gimana tuh? Gimana kita bisa memahami? Kalau Tuhan berkata di dalam Matius pasal 5, jangan kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Efesus pasal yang kedua ayat 15 justru dikatakan sebaliknya. Tuhan datang itu membatalkan
hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ibu-ibu sekalian, ini bukan berarti bahwa Efesus ini kontradiktif. Efesus ini bertolak belakang dari penyataan Tuhan. Pak, Efesus ini kan yang menulis itu Rasul Paulus. Berarti ini salah. Berarti ada Alkitab yang salah, berarti ada firman Tuhan yang salah. Kenapa salah? Lah ini bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Tuhan. Tuhan katakan tidak menggagalkan. Ini Paulus katakan, Efesus katakan menggagalkan hukum Taurat. Ibu-ibu perlu dipahami. Maksudnya itu, maksud firman Tuhan ini, Efesus pasal yang kedua 15, bukan berarti bahwa ini kontradiktif dengan penyataan Tuhan. Tidak. Yang digagalkan di sini, yang dibatalkan di sini, yang dilenyapkan di sini itu bukan perjanjian lamanya. Dalam perjanjian lama itu dikenal ada ini, apa yang disebut dengan ceremonial law, hukum upacara peribadatan. Contohnya apa? Coba nanti di rumah coba kita perhatikan, buka kitab Imamat, buka kitab Keluaran, kitab Ulangan, di situ diulang-ulang tentang peraturan-peraturan, perintah-perintah, hukum-hukum berkenaan dengan misalkan ibadah. Kalau mau datang ke bait Allah harus membawa korban. Korban itu harus disembelih. Siapa yang menyembelih diatur di situ. Apa yang harus kita bawa ke rumah Tuhan, ke bait Allah diatur di situ. Bagaimana cara menyembelihnya, hewan apa, entah itu merpati, entah itu domba, entah itu lembu sapi, diatur semuanya itu. Kalau dosamu ini, kamu bisa mempersembahkan atau korban penghapus salah merpati. Kalau engkau tidak kuat untuk membeli lembu, belilah domba. Kalau engkau tidak kuat membeli domba, belilah merpati, jumlahnya ditentukan juga. Ibu-ibu sekalian, coba nanti diperhatikan, kembali disimak, dilihat, dibaca, ada peraturan-peraturan, perintah-perintah, dan itu disebut sebagai ceremonial law, hukum-hukum tentang peribadatan atau hukum-hukum berkenaan dengan kehidupan umat dengan Allah. Yang dibatalkan menurut Paulus dalam kitab Efesus bukan perjanjian lamanya, tetapi ialah perintah-perintah yang isinya ialah berkenaan dengan hukum-hukum peribadatan atau ibadah yang diselenggarakan oleh umat Tuhan. Itu dibatalkan, itu digagalkan. Kenapa digagalkan? Kenapa dibatalkan? Dia memberi dasar untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Apa toh yang dimaksud di sini? Paulus mau menunjukkan bahwa pengorbanan Kristus itu lengkap, sempurna, penuh. Tidak ada kurang sedikit pun. Tidak ada kurang atau lebih secuil pun. Komplit, sempurna, fill up, penuh isinya. Enggak kurang, sesenti pun enggak, semili pun enggak. Tepat, sempurna, utuh seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang Paulus, yang firman Tuhan ingin nyatakan ialah pengorbanan Tuhan itu sempurna ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita datang dengan membawa hati kita di hadapannya. Simbolnya jelas. Simbolnya apa? Ada satu peristiwa ketika Tuhan itu disalib. Ketika Tuhan disalib dan kemudian menyerahkan nyawanya, mati. Salah satu tandanya ialah tirai bait Allah itu terbelah. Ya, kita baca. Terbelah. Srat. Kenapa terbelah? Kira-kira. Itu simbol apa? Ceremonial law itu sudah tidak lagi berlaku. Bahwa yang mempersembahkan harus imam. Jadi kalau ibu-ibu datang ke gereja, kemudian mau mengaku salah, mengakunya bukan langsung tetapi harus membawanya ke
para imam. Itu zaman dulu. Tetapi ketika Yesus mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah. Setiap umat Tuhan bisa masuk ke bait Allah tanpa harus melalui imam-imam. Dan itu bukti ceremonial law itu sudah dibatalkan. Tetapi esensi dari kitab-kitab para nabi perjanjian lama tidak pernah dibatalkan. Lebih jelas lagi kalau kita membaca apa yang dikatakan Tuhan di dalam ayat yang ke-19 dan 20 dari Matius pasal yang kelima. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ada satu hal yang ingin saya tekankan di sini. Kenapa Tuhan tiba-tiba mengajarkan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ternyata ada latar belakangnya. Latar belakangnya ialah kehidupan umat Tuhan zaman Yesus. Ibu-ibu, kalau kita perhatikan apa yang dikatakan Tuhan dalam ayat 20 ini, kalau kita mendengar, kita mungkin enggak merasa gimana gitu, enggak merasa sakit hati enggak, merasa sedih enggak, merasa susah enggak. Tetapi kalau itu yang mendengar orang Farisi atau ahli-ahli Taurat, kira-kira hatinya gimana? Telinganya mesti merah gitu, langsung darahnya naik ke ubun-ubun gitu, marah. Kenapa marah? Memangnya dianggap apa kami ini? Ya. Karena Tuhan dengan jelas berkata, apa yang dikatakan Tuhan? Kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tidak bisa masuk kerajaan surga, kata Tuhan. Artinya apa? Engkau ahli Taurat, engkau orang Farisi tidak bisa masuk kerajaan surga. Orang Farisi yang mendengar, langsung marah pasti. Ahli-ahli Taurat yang mendengar pasti langsung naik pitang dia. Pasti itu, Ibu sekalian. Mengapa kira-kira? Tuhan itu menegur dengan keras. Bahkan bisa kita bilang menghakimi ahli Taurat dan orang Farisi. Tuhan itu mengajarkan jangan menghakimi, Pak. Kenapa kali ini? Tuhan itu menghakimi ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuhan itu kan mengajar kita, jangan engkau menghakimi. Tapi kenapa Tuhan juga justru yang menghakimi? Nah, ini yang kita seringkali salah paham, Ibu-ibu. Salah pahamnya ialah kita seringkali beranggapan jangan menghakimi itu sama dengan tidak menegur kesalahan. Ketika ada orang menegur kesalahan, kita beranggapan kamu sudah menghakimi. Bisa ya, bisa tidak. Iyanya gimana? Iyanya kalau kita tahu ada saudara kita salah, kemudian kita ngomong, belum ngomong sama yang bersangkutan, sudah ngomong ke orang lain. Kasih tahu enggak? Bapak A dengan Ibu B pisah ranjang. Loh, kok kamu tahu? Iya, kemarin itu aku lihat mereka liburan, kemudian di hotel, pesen hotel. Ketika masuk kamar sama-sama, tapi tidurnya itu loh, tidak seranjang. Loh kenapa? Karena double bed. Belum pikirannya, wah pisah ranjang. Oh iya, kenapa itu kok bisa pisah ranjang itu? Kenapa? Ternyata mereka pesan kamar dapatnya bukan single bed, dapatnya double bed. Udah ngomong keluar, wah iya ternyata Bapak A, Ibu B ini pisah ranjang. Kenapa mereka tidak lagi seranjang? Tidurnya beda-beda. Iya,
Jelas beda-beda, karena double bed bukan single bed. Menghakimi itu kalau kita membicarakan orang lain, tetapi sebelum kita membereskan masalah itu dengan orang yang bersangkutan. Tuhan itu pernah mengajar begini, kalau saudaramu salah, langkah pertama yang harus kita lakukan apa? Kamu langsung ngomong ke orang lain bahwa orang ini salah, bahwa orang ini berdosa, bahwa orang ini sudah berbuat kejahatan. Ngomong ke orang lain. Gitu? Tidak. Apa yang firman Tuhan katakan? Kalau ada saudaramu yang berbuat salah, panggil dia. Ajak ngomong. Berapa mata? Oh, saudara? 2 mata. Wah, berarti ketemu kemudian 1 mata dipejamkan gitu. Tidak, 4 mata. 4 mata itu artinya apa? Ajak ngomong pribadi. Ya toh? Diajak ngomong. Kenapa kamu? Kemarin kok begini. Enggak, maksudku bukan begitu, Kak. Maksudku itu sebetulnya begini. Dia hanya salah paham. Suamiku hanya salah paham. Sehingga marah. Selesaikan 4 mata. Ibu-ibu, bukan ngomong-ngomong dulu. Menghakimi itu, kalau kita tidak tahu duduk persoalannya, tidak tahu dan belum tahu kebenarannya, sudah ngomong sana ngomong sini, itu menghakimi dan itu dosa. Tetapi ketika kita tahu orang itu bersalah, orang itu melanggar firman Tuhan, kita ajak ngomong pribadi, kita selesaikan 4 mata, dan dia di situ tahu kesalahannya dan dia menyadari kesalahannya dan dia mau berbalik, dia mau bertobat, selesai kata firman Tuhan. Selesai. Ibu-ibu. Baru ada tahapnya toh. Kalau sudah ditegur, kalau sudah didatangi, tahu duduk persoalan persis bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar, tidak mau mengakui, tidak mau untuk bertobat, berbalik, baru kemudian ajak orang-orang yang lain, bukan sembarang orang, tapi orang-orang yang memang sungguh teruji kerohaniannya untuk menyelesaikan masalah itu. Bukan dalam rangka supaya ini semakin tahu banyak orang bahwa orang ini memang salah. Tidak, tujuannya bukan itu. Tuhan menegur ahli Taurat dan orang-orang Farisi secara langsung karena Tuhan tahu bahwa kehidupan keagamaan mereka, ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini melanggar firman Tuhan. Bahkan sudah membelokkan firman Tuhan. Saya membaca sebuah buku dan menarik ditulis di sana. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu orang-orang hebat. Ibu-ibu. Loh, kok orang-orang hebat, Pak? Orang-orang hebat saya bilang. Kenapa? Mereka itu punya ribuan peraturan. Jadi hukum Taurat misalkan, kuduskanlah hari Sabat. Saya ambil contoh-contoh yang mudah aja. Kuduskanlah hari Sabat, artinya tidak boleh bekerja ketika hari Sabat. Orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu memegang itu, tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja ketika hari Sabat. Ketika hari Sabat harus berhenti, semua aktivitas berhenti. Ngangkat beban, tidak boleh ngangkat beban. Ngangkat beban itu sudah bekerja dan tidak boleh ngangkat beban. Kemudian bertanya mereka ahli Taurat ini, beban seperti apa yang tidak boleh diangkat? Mereka kemudian buat peraturan. Beban 1, boleh diangkat kalau beratnya tidak melebihi 1 buah ara kering, bukan yang basah, kering. Jadi 1 buah ara kering, kalau beban itu tidak melebihi itu boleh diangkat. Tapi kalau melebihi itu haram hukumnya untuk diangkat. Boleh ngangkat beban tetapi tidak boleh melebihi anggur yang bisa dipakai untuk membuat segelas minuman. Mereka buat itu. Melebihi itu haram hukumnya. Ngangkat anak, ngangkat bayi, boleh ngangkat bayi. Yang namanya anak ya toh. Maksud anaknya nangis dibiarin aja malah tendang-tendang. Ini hari Sabat, jangan nakal, jangan nangis. Kan enggak bisa. Boleh ngangkat anak. Nah, pertanyaan kita, kalau Pak
anak yang diangkat itu membawa batu gitu. Boleh tidak diangkat? Katanya bawa beban tidak boleh, bawa batu tidak boleh. Ini boleh membawa anak atau mengangkat anak, tapi kemudian anak itu secara tidak sengaja membawa batu. Mengangkat anak yang membawa batu, boleh enggak? Saking jelimetnya itu loh, ibu-ibu sekalian. Itu orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan ibu-ibu tahu, dari generasi ke generasi peraturan itu mereka hafalkan, lisan. Jadi turun-temurun, saya memberitahu kepada anak saya memberitahu kepada anaknya, anaknya memberitahu terus dari generasi ke generasi. Maka kalau orang bilang orang Yahudi itu pinter, memang pinter. Mereka hafal setiap peraturan hukum Taurat. Ahli Taurat itu pembuat undang-undang. Orang Farisi itu, kata Farisi itu artinya orang-orang yang terpisah. Mereka memisahkan diri secara khusus untuk mentaati hukum Taurat. Tapi hukum Taurat yang dimaksud ialah perintah-perintah yang sudah dicabar, yang sudah dibuat, undang-undang, hukum yang sudah dibuat oleh para ahli Taurat. Dan ibu-ibu tahu bahwa ketika dikumpulkan semua hukum itu, mulai abad ketiga Masehi, itu mulai dikumpulkan, dibukukan. Nama bukunya ialah Talmud. Dan kalau kita membaca Talmud itu isinya luar biasa. Ya, ada 63 traktat. Jadi traktat itu apa? Kumpulan hukum, ada 63. Jadi secara lisan dikumpulkan, namanya bukan Talmud. Talmud itu terjemahan atau tafsiran dari Misnah namanya. Secara lisan kemudian dikumpulkan menjadi Misnah, ada 63 traktat. Ketika diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu ada 800 halaman. Ini baru pokok-pokoknya loh ya. 800 halaman. 800 halaman tadi kemudian ditafsirkan oleh ahli Taurat. Ya kayak tadi, tidak boleh mengangkat beban. Bebannya itu tidak boleh melebihi beratnya buah ara kering. Kalau basah itu berarti semakin berat. Itu haram hukumnya. Seperti tadi. Dan ketika dibuat Talmud, berapa kira-kira jumlahnya? Luar biasa, ada 2 Talmud yang terkenal. Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Yerusalem itu jumlahnya sekitar 12 volume, bukan 12 buku. 12 volume itu, satu volume tebalnya segini, 12 begini. Ya. Kemudian kalau kita membaca Talmud dari Babylon itu volumenya lebih lagi, 60 volume konon katanya. Mengapa Tuhan mengecam sekali lagi ahli Taurat dan orang Farisi dan terkesan sangat menghakimi mereka? Karena Tuhan tahu kehidupan keagamaan mereka tidak benar. Mereka taati itu, tapi dalam rangka untuk mereka mentaati perintah-perintahnya, sekedar kewajiban. Ada 2 persoalan di sini. Secara lahiriah mereka taat, tetapi hati mereka sebetulnya jauh. Kenapa? Karena ternyata tidak ada seorang pun orang Farisi, tidak ada seorang pun ahli Taurat yang bisa memenuhi betul 60 volume Talmud Babilonia dan 12 volume Talmud Yerusalem. Tidak ada seorang pun. Dan yang terjadi ialah munafik. Mereka taat hanya sebatas perintah-perintahnya, tetapi tidak semua ditaati. Ada yang ditaati kalau bisa, kalau mampu, yang tidak ditinggalkan. Dan itu yang terjadi. Yang terjadi kemunafikan, ibu-ibu sekalian. Dan itu sebabnya Tuhan katakan, peringatkan dengan serius, kalau kehidupan keagamaanmu tidak lebih baik daripada kehidupan keagamaan mereka, ahli Taurat dan orang Farisi tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau ibadah yang kita lakukan, kalau segala sesuatu yang kita lakukan hanya semata-mata ketaatan lahiriah kita, bukan berdasarkan hati, bisa enggak kita melayani? Bisa. Tetapi bisa enggak kita melayani dengan terpaksa?
Bisa. Terpaksa Pak. Kenapa terpaksa? Yang lain tidak mau. Gitu. Yang lain tidak ada, yang lain tidak bisa, terpaksa. Kalau kita mulai melakukan itu, ibu-ibu, kita tidak ada bedanya dengan ahli Taurat, orang Farisi. Bukan saya yang bilang, Tuhan yang bilang. Firman Tuhan yang menegur kita, yang mengajarkan kita. Bisa tidak kita memberi kepada orang lain? Tetapi kalau kita memberi tanpa mengasihi, itu sama. Ketaatan lahiriah. Dilihat orang-orang lain mengasihi, dilihat oleh orang lain memberi, tetapi bukan berdasarkan kasih. Bisa tidak setiap minggu kita memberikan persembahan banyak? Setiap kali ibadah kita memberikan persembahan banyak. Bukan bawa banyak dari rumah, wek dari rumah ya, kemudian dimasukkan kantong persembahan, bukan itu. Tapi jumlahnya banyak, bisa. Tetapi kalau itu kita lakukan tanpa ikhlas, tanpa sukarela, hanya karena tuntutan lahiriah, supaya orang lain bisa lihat bahwa saya membawa amplop yang yang tebel. Sengaja taruh amplop, kemudian bawanya begini, ngambilnya. Supaya apa? Dilihat orang, nih amplop saya nih tebel nih. Sebaliknya, kenapa kok enggak ke gereja? Enggak ada yang Pak, enggak ada uang untuk memberi persembahan. Itu sama sebetulnya. Kita datang kepada Tuhan hanya karena lahiriah. Mari kita berikan persembahan. Kenapa? Sebagai bentuk dari rasa sukacita kita oleh karena berkat Tuhan. Sehingga seberapapun kita beri, itu sungguh kita lakukan dengan tulus. Ahli Taurat, Tuhan seringkali menegur, kalau engkau berdoa seperti mereka. Satu kali Tuhan berikan perumpamaan. Satu sisi ahli Taurat, di sini orang pemungut cukai. Doanya para ahli Taurat, orang Farisi, Tuhan, aku ini orang yang baik, aku ini ahli Taurat, aku ini orang Farisi, hidup benar di hadapanmu. Yang orang pemungut cukai ini duduk dengan tersungkur dan kemudian berdoa, Tuhan, ampuni aku atas segala dosaku, atas segala kelemahanku, atas segala keterbatasanku. Tuhan katakan, doa orang ini yang didengar oleh Tuhan, bukan doa ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita lakukan kegiatan-kegiatan kita hanya karena berdasarkan ketaatan lahiriah, ibu-ibu sekalian, firman Tuhan memperingatkan dengan serius. Bahkan peringatannya sangat serius. Apa yang dikatakan di sana? Apa jadinya kalau kita melanggar firman Tuhan ini? Apa jadinya kalau hidup kita, keagamaan kita tidak lebih baik? Dikatakan ayat yang ke-19. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Bagian yang lain kalau kita membaca Wahyu, kitab Wahyu, ibu-ibu, mari coba kita membuka kitab Wahyu. Bagian yang terakhir dari kitab Wahyu. Firman Tuhan berkata begini. Wahyu pasal yang ke-22 ayat 18 hingga 19 dikatakan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Apa artinya ketika Tuhan katakan akan mendudukkan di tempat yang paling rendah dalam kerajaan Allah? Artinya seperti yang dikatakan oleh kitab Wahyu, jika menambah sesuatu maka Allah akan menambah, bukan berkatnya, malapetaka.
Kalau kita menganggap bahwa 10 hukum nggak berlaku, jadi berdusta tidak masalah Pak, sudah tidak berlaku. Bukankah kalau kita berdusta kemudian kita minta ampun kepada Tuhan, diampuni. Jangan mencuri nggak berlaku, mencuri tidak masalah, korupsi dikit-dikit lah, tidak banyak-banyak, tidak sampai melihatan seperti yang lain, dikit-dikit lah. Tidak apa-apa, kenapa? Ya tidak berlaku. Bukankah kalau kita mencuri dikit kemudian kita merasa berdosa, kita mohon ampun, sedang minggu kita mohon ampun mengaku dosa di hadapan Tuhan, diampuni Pak, ada berita anugerah. Ibu-ibu sekalian, kalau kita menambah, ditambahkan malapetaka dalam kitab ini. Kalau kita mengurangi, apa kata Tuhan? Tuhan berkata, aku akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Oh berarti harus pergi dari kota kudus ini, bukan. Tapi artinya bahwa berkat yang seharusnya untuk kita diambil bagian oleh Tuhan. Karena apa? Kita mengurangi isi kebenaran firman Tuhan. Tidak boleh menambah seiota pun, tidak boleh juga meniadakan seiota pun. Kalau kita perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita sungguh diingatkan. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari kita sungguh-sungguh hidup dalam firman-Nya. Firman yang mana Pak? Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Peraturan-peraturan hukum-hukum peribadatan yang ditulis dari kitab Keluaran, kitab Ulangan, Imamat memang tidak lagi kita lakukan. Tetapi esensi dari ibadah itu tetap ada sampai sekarang. Sampai hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan, bukan membawa hal-hal lahiriah kita, tetapi membawa hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Maka bersukacitalah, sekalipun jumlahnya kasat mata, enggak banyak Pak, sedikit ini hari ini, oke lah boleh. Tapi setiap kita sekalipun sedikit yang kasat mata, ibu-ibu sekalian, tapi kalau kita lakukan itu bukan karena lahiriah, bukan karena hari ini hari Selasa, bukan karena setiap Selasa kita datang, bukan juga karena saya pengurus mosok enggak datang, bukan, tetapi kita lakukan ibadah ini karena kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita melalui ibadah ini. Tuhan akan menambahkan berkat dalam kehidupan kita melalui ibadah ini. Apapun yang kita lakukan, tapi kita lakukan dengan hati kita yang sungguh-sungguh dan penuh di hadapan Tuhan. Ibu-ibu sekalian, berkat Tuhan akan senantiasa dilimpahkan kepada kita, sekarang hingga selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kembali boleh mengingatkan kami, tidak satu iota pun yang Engkau batalkan dari kitab perjanjian lama. Sesungguhnya berlaku hingga selama-lamanya. Bahwa hidup kami diberkati oleh Tuhan ketika sungguh-sungguh kami menjalani hidup ini seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Engkau kuatkan kami, Engkau hiburkan kami, bahkan Engkau mampukan kami untuk menghadapi segala sesuatu, tantangan dalam hidup ini. Dan itu berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Hidup sebagai orang benar seringkali tidak mudah Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa di tengah ketidakmudahan melangkah dalam jalan hidup orang benar, kekuatan Tuhan senantiasa yang akan menopang kami. Berkati kami Tuhan, di langkah-langkah kehidupan kami ke depan. Sungguh-sungguh kami boleh melangkah di jalan Tuhan seturut dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.